Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sanah. Saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 192191066. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar gerak, tentang konsep gerak, dan tentang ranah gerak. Baik, sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu belajar gerak. Ada beberapa ahli yang menyatakan atau menjelaskan tentang belajar gerak. Salah satunya adalah Rahan Toknam tahun 1988. Belajar gerak merupakan belajar motorik sebagai peningkatan dalam sebuah keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi-kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, dan bukan karena proses kematangan atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Belajar gerak sama halnya seperti belajar biasa. Kalau belajar gerak itu adanya proses perubahan tingkah laku baik secara pengetahuan dan psikomotornya. Jadi seperti yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Kalau belajar motorik itu merupakan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak baik secara efektif dan efisien. Nah, dan juga adanya respon muskuler dari dalam tubuh yang kemudian diekspresikan melalui atau dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang konsep gerak. Pada dasarnya, konsep gerak merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Konsep gerak dasar ini dibagi menjadi 3, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalau gerak lokomotor itu gerak yang merupakan gerak yang berpindah tempat. Jadi maksudnya itu adanya bagian tubuh yang bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi seperti berlari, berjalan, melompat, meloncat, dan sebagainya. Kalau gerakan yang kedua yaitu gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat atau diam. Jadi seperti membungkuk, terus mengangkat, menekuk, mendorong, melipat, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir yaitu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu merupakan salah satu aktivitas jasmani yang melibatkan motorik kasar. Motorik kasar itu adanya keseimbangan dan koordinasi antar gerak tubuh. Nah, yang melibatkan yang banyak lebih melibatkan pada tangan atau kaki. Nah, dengan pola-pola gerak dasar tersebut nanti akan tumbuhnya pengalaman gerakan pada masa kanak-kanaknya dan akan menentukan kualitas gerak dasar pada pertumbuhan anak yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ranah gerak. Kata ranah dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Ranah gerak tubuh ini bertujuan adanya kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Dalam gerak tubuh manusia dapat ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada fleksi, ada oktasi, dan ada rotasi. Kalau fleksi itu gerakan yang meluruskan atau membentangkan yang berlawanan dengan berlawanan. Kalau rotasi itu gerakan yang berputar pada sumbu, muter-muter seperti itu. Nah, perkembangan
dalam ranah gerak ini adanya aktivitas jasmani yang melibatkan unsur 3 ranah dalam pendidikan, yaitu yang pertama ranah kognitif, yaitu menyadari gerak yang dimana siswa tersebut dapat memahami gerakan apa yang ia lihat. Dan yang selanjutnya adanya ranah psikomotor, yaitu pertumbuhan biologis, kesehatan, kebugaran jasmani. Jadi si anak tersebut dapat mengekspresikan atau melakukan atau melaksanakan gerakan apa yang telah ia lihat. Dan yang selanjutnya itu ranah efektif atau rasa senang, aktualisasi diri, konsep diri. Jadi si anak tersebut ketika udah melakukan gerak, dia akan merasa senang. Jadi dalam ranah gerak ini siswa adanya pertumbuhan atau perkembangan melalui aktivitas jasmani yang terbagi dalam 3 ranah pendidikan, yaitu tadi yang pertama itu ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Nah, dapat dikatakan bahwa tidak semua anak dapat melakukan gerakan-gerakan yang ia lihat dengan sempurna, tetapi guru juga harus menyadari bahwa anak memiliki kemampuan terbatas, tetapi juga ada kemampuan yang lain yang harus dikembangkan secara optimal, yaitu seperti berlari, melompat, meloncat, melempar, menangkap, memantulkan, dan menendang. Jadi yang dapat dikembangkan secara optimal dalam ranah gerak itu yang seperti gerakan-gerakan dasar yang ia lakukan sehari-hari. Jadi selayaknya seorang guru itu harus dapat memiliki kemampuan tersebut agar ketika ia mengajar siswa, dia dapat mencontohkannya terlebih dahulu dan siswa tersebut dapat melakukan secara optimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.